Selamat datang di kelas biologi Bu Video kali ini adalah video lanjutan dari bahasan kita sebelumnya tentang ciri bakteri dan strukturnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video pertama, boleh ditonton dulu ya. Materi lanjutan kita ini akan membahas bagaimana cara bakteri memperbanyak dirinya. Kira-kira gimana ya? Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi bakteri. Teman-teman, ternyata bakteri memperbanyak dirinya dengan dua cara, yaitu seksual yang dilakukan dengan perpindahan DNA dan aseksual yang dilakukan dengan cara membelah diri. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual pada bakteri ini tidak melibatkan peleburan sel gamet seperti reproduksi seksual organisme umumnya, tetapi terjadi melalui perpindahan materi genetik atau DNA yang dikenal dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi dari DNA kedua induknya. Rekombinasi genetik terjadi melalui tiga metode berikut. Pertama, transformasi, kedua, transduksi, terakhir, konjugasi. Metode pertama, transformasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik atau DNA ke dalam sel bakteri secara langsung. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh jenis bakteri tertentu saja ya, seperti Rhizobium, Bacillus, dan Pneumococcus. Selanjutnya, metode transduksi. Transduksi merupakan proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Ingat ya teman-teman, bakteriofag itu adalah nama virus yang menginfeksi bakteri. Metode ketiga, konjugasi. Konjugasi merupakan proses perpindahan DNA secara kontak langsung antar sel bakteri yang berdekatan. Nah, teman-teman, jadi perbedaan ketiga metode rekombinasi genetik tersebut dapat kita simpulkan menjadi transformasi, DNA berpindah secara langsung, transduksi, DNA berpindah dengan perantara bakteriofag, dan pada konjugasi, DNA berpindah jika terjadi kontak langsung pada dua bakteri. Jika tadi kita udah bahas cara bakteri memperbanyak diri secara seksual, lalu gimana ya reproduksi bakteri secara aseksual? Reproduksi aseksual pada bakteri dilakukan dengan proses pembelahan biner atau disebut juga pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan yang tidak melibatkan tahapan pembelahan sel tetapi terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Proses pembelahan biner pada bakteri diawali dengan pemanjangan sel sehingga terjadi penggandaan DNA pada sel induk. Kemudian dinding sel dan membran sel mulai membelah. Selanjutnya, septum atau pembatas rongga sel mulai terbentuk dan DNA akan terpisah. Dan akhirnya, sel terpisah menjadi dua dengan DNA masing-masing. Gimana? Sekarang teman-teman udah bisa ya membedakan reproduksi bakteri secara seksual dan aseksual. Pasti bisa ya? Nah, kalau bakterinya udah banyak, gimana ya cara mereka hidup berkelompok? Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk koloni bakteri. Pertama, dilihat dari form atau bentuk koloninya, ada yang berbentuk titik, bulat, seperti benang halus, tidak beraturan, seperti akar, dan berbentuk poros. Kedua, dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, ada yang rata, memiliki permukaan, seperti tetesan air, berbentuk cembung, dan cembung tidak beraturan. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan margin atau tepian luarnya, ada yang berbentuk setengah lingkaran, berlekuk, lengkung, berduri, berserabut, dan bergelombang.
Karena jumlah bakteri yang banyak, maka diperlukan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri. Cara tersebut dilakukan dengan pewarnaan bakteri. Nah, pewarnaan bakteri berguna untuk mempermudah melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bakteri, melihat struktur luar dan dalam bakteri, dan melihat reaksi bakteri terhadap pewarna. Pewarnaan bakteri yang sering digunakan adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini dapat membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jika dilihat dari resistensi terhadap alkali, bakteri gram positif tidak akan larut, sedangkan bakteri gram negatif akan larut. Bakteri gram positif lebih peka terhadap iodium, sebaliknya bakteri gram negatif kurang peka. Toksin yang dibentuk pada bakteri gram positif adalah eksotoksin, sedangkan pada bakteri gram negatif adalah endotoksin. Bakteri gram positif lebih tahan terhadap telurit, sebaliknya bakteri gram negatif lebih peka. Bakteri gram positif ada yang tahan asam, sedangkan bakteri gram negatif tidak ada yang tahan asam. Jika dilihat dari kepekaan terhadap penisilin, bakteri gram positif lebih peka, sebaliknya bakteri gram negatif kurang peka. Nah, sekarang biar teman-teman semakin paham, yuk kita bahas soal berikut. Soal pertama, menanyakan penjelasan yang benar tentang metode reproduksi bakteri. Berdasarkan gambar, metode tersebut adalah konjugasi. Kita tahu, konjugasi adalah perpindahan DNA oleh dua bakteri yang berdekatan. Maka jawaban yang benar adalah B. Sedangkan pilihan jawaban A adalah reproduksi aseksual. C adalah transduksi. Pilihan jawaban D adalah transformasi. Dan yang E adalah pengertian reproduksi seksual secara umum. Soal berikutnya tentang bentuk koloni bakteri. Ketiga gambar tersebut merupakan bentuk margin koloni bakteri. Kita lihat gambar P adalah bentuk lengkung atau lobate, gambar Q adalah berbentuk gelombang atau kurlet, sedangkan gambar R adalah bentuk berleku atau undulat. Maka jawaban yang benar adalah E, 1R, 2P, dan 3Q. Soal terakhir menanyakan perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita ingat kembali, bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan pada dinding sel yang lebih tebal, lebih peka terhadap penisilin, dan ada yang tahan asam. Sedangkan bakteri gram negatif membentuk endotoksin serta larut dalam alkali. Jadi, jawaban yang benar adalah B.